Media Thailand akui negaranya sudah bukan Raja ASEAN, efek Timnas Indonesia kah? Media Inggris soroti 5 pemain Timnas Indonesia yang naik daun di Eropa. Pengamat sepak bola Malaysia bilang langkah Timnas Indonesia bisa hilangkan ASEAN Cup. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Media Thailand menyebutkan bahwa skuad Gajah Perang kini sudah bukan lagi tim terkuat di Asia Tenggara atau ASEAN. Apakah hal itu imbas broketnya Timnas Indonesia? Thailand dijuluki sebagai Raja ASEAN, hal itu terlihat dari prestasinya yang mentereng di sepak bola Asia Tenggara dengan raihan 7 trofi Piala AFF. Akan tetapi kini kekuatan Thailand dianggap sudah bukan nomor 1. Hal itu dilaporkan sendiri oleh media lokal. Menurut Thairat Sport, kini tim kawasan ASEAN sudah mengembangkan sepak bola demi meraih hasil terbaik, namun Thailand justru stagnan. Harus diakui tim-tim lain di Asia Tenggara berusaha mengembangkan sepak bolanya dengan segala cara untuk menghadirkan hasil terbaik. Sementara itu sepak bola Thailand hingga saat ini masih menganggap mereka nomor 1 di Asia Tenggara, tapi kenyataannya tidak demikian. Memang kini skuad Gajah Perang tidak sekuat dulu. Tim yang diasuh Masata Daishi gagal lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya itu, baru-baru ini Thailand secara mengejutkan juga ditahan imbang oleh Laos dalam laga persahabatan. Sementara itu, tim ASEAN yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Timnas Indonesia. Skuad Garuda juga bahkan bisa bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara. Berita selanjutnya, pengamat sepak bola asal Malaysia Zakaria Rahim menyoroti langkah Timnas Indonesia yang menggunakan skuad U22 untuk ASEAN Cup 2024 atau yang sering disapa Piala AFF. Zakaria Rahim sejatinya memaklumi keputusan Timnas Indonesia itu. Hal ini tak terlepas dari jadwal padat yang dimiliki skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia juga harus tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan 1 pemain senior sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria. Namun Zakaria Rahim berharap langkah Timnas Indonesia itu tak diikuti negara lain. Zakaria Rahim khawatir ajang Piala AFF nantinya bakal menghilang. Pasalnya sudah ada kompetisi di Asia Tenggara yang memainkan pemain U23 yakni SEA Games. Tentu ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda. Dan terakhir, Zakaria Rahim juga meminta agar seluruh peserta Piala AFF seharusnya menurunkan skuad terbaiknya. Semua bertujuan agar Piala AFF tetap seru untuk ditonton. Sementara itu, Asia Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Di mana Malaysia nantinya tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Di sisi lain, Timnas Indonesia tergabung di grup B. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya juga bersaing dengan Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Filipina. Media Inggris Rising Ballers menyoroti 5 pemain Timnas Indonesia yang tengah bersinar di kancah sepak bola Eropa. Sorotan itu muncul setelah keberhasilan Timnas Indonesia menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu menjadi momen luar biasa karena Timnas Indonesia baru mengalami kekalahan telak 0-4 dari Jepang beberapa hari lalu. Selain itu, Garuda juga sempat berada di posisi terbawah grup C dengan peringkat FIFA yang lebih rendah daripada peserta lain kecuali Kuwait. Rising Ballers menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola. Indonesia adalah salah satu negara paling menjanjikan di bidang sepak bola, tulis Rising Ballers melalui akun X pada Senin. Mereka memiliki basis penggemar yang luar biasa besar dan saat ini sejumlah pemain muda mereka sedang bersinar di Eropa, tambah cuitan tersebut. Media tersebut juga mengungkapkan beberapa pemain Timnas Indonesia saat ini memiliki followers Instagram hingga 15 juta secara keseluruhan. Hal itu menandakan besarnya dukungan fans. Rising Ballers juga menilai kehadiran pemain-pemain muda penuh talenta dan dukungan besar para penggemar Indonesia menjadi kombinasi sempurna untuk masa depan Timnas Indonesia. Apalagi kehadiran pelatih Shin Tae-yong juga memberikan warna baru bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Berikut ini adalah 5 pemain Timnas Indonesia yang Rising Ballers sebut sedang naik daun di Eropa. Yang pertama adalah Marcelino Ferdinand.
Marcelino Ferdinand menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Gelandang berusia 20 tahun itu kini bermain untuk Oxford United, klub divisi Championship Inggris. Yang kedua ada Ivar Jenner. Ivar Jenner adalah salah satu gelandang andalan Sintayong yang bermain untuk FC Utrecht U21 di divisi kedua Liga Belanda. Pemain berusia 20 tahun itu sudah mencatatkan 9 penampilan yang mengesankan di liga tersebut. Yang ketiga, Elkan Bagot. Elkan Bagot juga sempat tidak mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia setelah menolak bergabung dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Hal itu menyebabkan hubungannya dengan Sintayong memburuk. Namun, Rising Ballers tetap menganggapnya sebagai salah satu talenta terbaik. Elkan saat ini bermain untuk Blackpool, klub kasta ketiga Liga Inggris setelah dipinjamkan dari Ipswich Town. Yang keempat adalah Rafael Struijk, di mana Rafael Struijk penyerang muda berbakat yang bermain untuk Brisbane Roar di Liga Utama Australia setelah sebelumnya membela Den Haag U21. Ia juga menjadi salah satu pemain yang konsisten mendapatkan kepercayaan Sintayong di lini depan. Yang kelima ada Nathan Jeon. Nathan Jeon adalah pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi baik sebagai bek maupun gelandang. Dia kini memperkuat Swansea City di Championship Inggris dan telah tampil 4 kali di semua kompetisi musim. Dan berita terakhir, timnas Malaysia diwanti-wanti agar tak meniru timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Harimau Malaya diingatkan tak mengirim skuad muda. Skuad sementara timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 sudah dirilis. Skuad Garuda tak diperkuat banyak bintang utamanya. Timnas Malaysia mempunyai kesulitan pemanggilan pemain untuk bisa meracik tim terkuat di pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Johor Darul Ta'zim dan juga Selangor FC keberatan melepas pemain karena Piala AFF tak masuk kalender FIFA. Pemerhati sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim pun meminta Federasi Sepak Bola Malaysia tak mengikuti langkah Indonesia mengirim tim muda. Saya sudah melihat daftar pemain timnas Indonesia, mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama. Mayoritas pemain U22, tapi jangan meniru Indonesia. Mereka tak menggunakan skuad terbaik untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia. Tentu ini akan mempengaruhi para kompetitor seperti kami, Thailand atau Vietnam, tapi kita sudah mempunyai turnamen SEA Games untuk pemain muda. Saya tak heran kalau beberapa tim tak melepas pemainnya, tapi kami harus melakukan semua cara yang kita bisa untuk memanggil bintang terbaik untuk Piala AFF ini. Timnas Malaysia harus mengincar gelar juara, karena itu akan mengangkat moral para pemain, pelatih, dan juga fans. Demikian dikatakan Zakaria Rahim seperti dikabarkan media Vietnam.soha.